Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Mbak Tia, bagaimana ada sukacita hari ini? Luar biasa banget Mas Panji. Mas Afu, gimana? Luar biasa. Luar biasa. Untuk teman-teman di rumah, bagaimana kabarnya? Ada sukacita hari ini? Luar biasa juga. Wih, mantap. Mas Panji bisa mendengar ya ternyata suara teman-teman yang ada di rumah. Bisa. Mantap. Oke teman-teman, kembali lagi di Persekutuan Komra hari ini. Halo, dengan Mas Panji, saya dan Mas Avo. Ya teman-teman nggak perlu berlama-lama, kita mau mulai Komra kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, untuk mengawali Komra pada hari ini, Mbak Tia, monggo doa pembuka. Ya, oke teman-teman, mari kita berdoa. Ucap syukur Bapa, terima kasih ketika Tuhan sudah izinkan kami untuk kembali bersekutu di Komra pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan kami, kiranya Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir, supaya berjalan dengan lancar. Berkati juga pembawa firman yang nantinya akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman yang disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke Mas Panji, ini enaknya habis, kan tadi udah berdoa, udah nyanyi, enaknya ngapain ya Mas Panji? Bagi berkat. Wih, mantap, cocok banget. Oke Mas Afu, bagi berkat. Ya silakan Mas Avo. Kalau berkat saya hari ini masih diberi kesehatan sama masih bisa bernafas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Sangat Avo. bagus sekali berkatnya. Mantap ini. sekali berkatnya. Monggo Mbak Tia, bagi iya. berkat. Shalom teman-teman. Halo. Berkatnya puji Tuhan masih diberi kesehatan, juga masih bisa bertemu dengan teman-teman, terus apalagi ya, pokoknya masih diberi kesehatan, itu aja. Terima kasih. Sama-sama. Ya silakan Mas Panji. Oke, berkat saya hari ini masih diberi kesehatan sama masih bisa bersekutu, masih bisa berangkat Komra walaupun hujan. Terima kasih. Ya sama-sama Mas Panji. Sama-sama. Ya buat teman-teman di rumah, boleh bagi berkatnya juga di kolom komentar di bawah ini, pakai hashtag bagi berkat cantik gitu ya. Pokoknya mau cewek mau cowok, pokoknya hashtagnya bagi berkat cantik. Oke teman-teman, gitu. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Shalom, adik-adik remaja GKJ Wonosari. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan kami akan bersama-sama dengan adik-adik remaja merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami supaya kami bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya yakin di tengah kondisi yang masih belum tenang, normal seperti 2 tahun yang lalu, namun adik-adik remaja tampaknya sudah ada di antara adik-adik remaja yang sudah 100% melakukan pembelajaran di sekolah, ada yang 50%, ada yang 50% daring. Tapi saya yakin ya kondisi adik-adik dalam keadaan sehat, karena itu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Di saat kita sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab dengan kita buka bersama-sama dari Lukas 13. Lukas 13 ayat yang pertama sampai dengan 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan dari Lukas 13 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Tema pada saat ini adalah aku harus berbuah. Sekali lagi, aku harus berbuah. Kenapa aku? Dalam kehidupan kita, aku harus berubah, ya. Aku harus berubah. Kenapa harus aku? Kita sering melihat akan apa yang dilakukan orang lain. Meskipun kita melakukan kesalahan, tetapi seringkali kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kita tidak menyadari bahwa diri kita itu melakukan kesalahan yang sama. Atau bahkan kita melakukan kesalahan yang lebih besar dibandingkan orang yang kita anggap salah. Kemudian kenapa harus? Melalui perikop dari Lukas 13 ayat yang pertama sampai 9 tadi, ada 2 peristiwa yang terjadi, di mana yang pertama itu orang-orang Galilea menghadap kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang sudah terjadi. Dan di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang menjadi korban, darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal menghakimi orang lain itu selalu kita lakukan. Kita tidak menyadari bahwa kita melakukan kesalahan. Bahkan kita melihat beberapa contoh orang yang baik itu justru malah mendapatkan kematian. Ada beberapa anak-anak Tuhan Yesus yang akhirnya dihukum mati, padahal dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan di sini ada beberapa orang yang menjadi korban, sebetulnya adalah orang-orang zelot, yang kalau saat ini kita bisa mengatakan orang-orang yang sering membuat onar, orang-orang yang sering melakukan keributan, yang pada akhirnya mereka mengalami kematian. Berbicara masalah dosa dan penderitaan, berbicara masalah kematian dalam ayat yang pertama sampai ke 5, ini memang bisa terjadi kepada siapa saja. Karena berbicara masalah kematian bisa terjadi kepada siapapun, apakah itu orang yang baik atau apakah itu orang yang melakukan tindak dosa. Jadi bisa dikatakan kematian itu adalah hal yang nisbi. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus mau menyampaikan ketika Tuhan Yesus memberikan pemahaman kepada orang-orang, khususnya di ayat 3 dan ayat yang ke-5,
diulangi pada ayat yang kelima, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Jadi dalam hal ini berbicara mati bukan berbicara masalah kematian secara fisik atau kematian kekal. Ya, secara fisik, tetapi lebih dari itu. Kita sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Kita akan masuk di dalam neraka. Dan Tuhan Yesus sekalipun dia bisa menjadi Allah yang pemarah, tetapi juga dia Allah yang sungguh kasih. Karena di ayat yang ketiga dan kelima sekali lagi, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Kata-kata binasa menunjukkan bahwa ketika kita benar-benar tidak mau bertobat, tidak mau merubah akan diri kita, maka kita akan mengalami kebinasaan. Maka kita tidak akan mendapatkan nilai yang sesungguhnya, nilai yang patut di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Maha Kasih, Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang untuk mau bertobat. Jadi seperti tema yang tadi saya sampaikan, aku harus berubah dalam hal ini adalah bertobat. Kenapa harus? Memang tidak ada pilihan lain, memang tidak ada cara yang lain ketika kita melakukan kesalahan, kita harus cepat-cepat bertobat. Kita cepat-cepat melakukan pengakuan, kita cepat-cepat harus mengakui kesalahan supaya kita bisa bertobat. Bertobat dalam hal ini adalah kita bisa mematikan diri kita sendiri dan kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Apakah masih ada waktu? Tuhan Yesus 2 kali memberikan kepada orang-orang Galilea yang menghakimi bahwa orang-orang yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang berdosa. Mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka juga orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka dan kita semua bahwa ternyata ketika kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, ada batas waktunya. Dan kita tidak pernah tahu kecuali Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita diajak dalam ayat 1-5 bahwa kita harus secepatnya bertobat. Kemudian di ayat yang ke-6 sampai ke-9, di situ disampaikan tentang perumpamaan akan pohon ara yang sudah 3 tahun lamanya tidak mengalami atau memberikan hasil buah. Dan di situ dikatakan kalau memang tidak berbuah, kenapa tidak ditebang saja? Kemudian Tuhan di ayat yang ke-8, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkulnya tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Di perumpamaan pada ayat yang ke-6 sampai 9 ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, kita harus berbuah supaya hasil yang kita wujudkan dalam bentuk buah bisa dinikmati oleh banyak orang. Di Israel, bahwa pohon ara itu biasanya tumbuh sekitar 6 meter dan pohonnya sangat lebat sekali dan bisa dipakai untuk orang berteduh. Jadi pohon ara memiliki begitu banyak fungsinya. Bisa memberikan kenyamanan bagi kita ketika kita dalam
kondisi kepanasan dan kita bisa berteduh di bawahnya. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita tentang pohon ara yang tidak berbuah, tetapi Tuhan Yesus juga tidak sesegera dengan begitu cepatnya dia melakukan penebangan. Kita orang-orang yang berdosa itu masih diberi waktu oleh Tuhan Allah untuk bisa berubah. Tema aku harus berubah di sini adalah aku harus bertobat. Kenapa harus aku? Kita tidak perlu melihat orang lain, tetapi kita melihat diri kita sendiri untuk bisa berbenah diri, membenahi diri kita, mengintrospeksi diri kita untuk kita bisa melakukan perubahan. Berbicara mengenai perubahan memang bukan hal yang mudah, ya. Ketika orang dibilang, kamu orangnya nakal, besok harus tidak nakal, berubah drastis sama sekali. Kamu orang yang jahat, besok saat ini juga kamu harus berubah. Bukan hal yang mudah ketika kita membicarakan mengenai karakter, tetapi berbicara penampilan hal yang sangat mudah. Seperti ketika kita melakukan bercermin di depan kaca kita, ternyata kita bisa melihat, oh ternyata saya masih kurang rapi, sehingga kita bisa melakukan perubahan pada saat itu juga. Tetapi berbicara mengenai tindakan kita, kehidupan kita sehari-hari ternyata membutuhkan proses. Namun waktu ini juga tetap harus ada batasnya. Kita tidak tahu kapan batas itu terjadi kepada diri kita. Saya pernah mendengar penggalan lagu dari Ebit G. Ade, seorang musisi Indonesia yang sangat terkenal, yang syair-syairnya begitu puitis, yang bisa memberikan kelegaan kepada kita ketika kita bisa merenungkan akan lagu itu. Penggalan dari lagu itu seperti ini. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9, di mana kita harus menggarisbawahi dua peristiwa. Satu peristiwa yang terjadi di Galilea dan juga perumpamaan Tuhan Yesus tentang pohon ara, mengajak kepada kita semua, adik-adik remaja dan kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa berubah. Bukan menghakimi orang lain, bukan menuduh orang lain akan kesalahan, akan dosa yang mereka perbuat, tetapi berkaca kepada diri kita sendiri untuk kita bisa berubah. Dan yang namanya harus berubah itu tidak bisa ditawar-tawar. Berubah dalam hal ini bukan berubah akan potongan rambut, berubah akan gaya berbicara kita, berubah akan cara kita berpakaian, akan tetapi berubah akan bagaimana kita hidup yang tadinya kita melakukan kehidupan di luar apa yang diajarkan Tuhan, kita mau berbalik arah untuk senantiasa melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan berpijak akan firman Tuhan. Barangkali itu yang bisa kita
garis bawahi, bisa kita peroleh untuk firman pada saat ini dari Lukas 13 ayat 1-9 untuk mengingatkan kepada kita sekali lagi untuk kita menjadi orang-orang yang bertobat, karena waktu tidak akan pernah kita ketahui kapan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa berubah, bertobat, dan senantiasa menurut akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan pada saat ini sudah memberikan firman Tuhan yang begitu bagus sekali. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita semua, baik adik-adik, remaja maupun kita orang-orang percaya untuk senantiasa bisa merubah akan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kita sering sekali hanya melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Kita lupa akan apa yang sudah kita lakukan. Bahkan kita melakukan jauh lebih besar kesalahan kita dibandingkan orang lain. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh menerima akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita senantiasa untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Ferry atas firman-Nya. Luar biasa sekali firman-Nya. Mantap ya Mas Panji firman-Nya. Mantap. Mantap. Semoga firman-Nya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke teman-teman, untuk menutup Komra kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Panji. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga Komra pada hari berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum mengakhiri Komra pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada persekutuan hari ini. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.